Laki-laki ini saudaraku seiman adalah laki-laki yang pantas untuk dibahas karena dia termasuk orang yang dijawab langsung salamnya oleh Jibril alaihissalam. Dia juga termasuk laki-laki yang didengarkan bacaannya oleh Nabi SAW di surga. Sementara Haritha masih ada di dunia. Sementara Haritha, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia selalu menyuapi ibunya dengan tangannya sendiri. Tidak pernah satu kali pun ibunya Ja'dan radhiyallahu anhu majma'in makan kecuali Harith yang menyuapnya. Pada siang ini semoga Allah berkahi. Tokoh sahabat yang akan kita bahas adalah Haritha bin An-Nu'man radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai ciri khas adalah orang yang didengarkan bacaan Qur'annya oleh Nabi SAW di surga. Sangat sedikit di antara kita mengetahui tokoh ini. Padahal tokoh ini punya peran yang cukup besar, terutama dalam keutamaan. Saya perlu jelaskan dulu sebelum jauh masuk ke dalam kehidupan Harithah radhiyallahu anhu. Di kalangan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, ada yang selain posisi sebagai sahabat, mendengar dan melihat langsung dari Nabi SAW, mereka gunakan apa yang mereka dapatkan untuk pribadi mereka, orang-orang terdekat, dan mereka tidak secara khusus membuat majlis-majlis sehingga dihadiri oleh banyak murid-murid. Ada juga di antara sahabat yang menjadi sahabat, melihat dan mendengar langsung dari Nabi SAW, dan mereka sibuk menukil, menulis apa yang telah mereka dengarkan itu. Sehingga kita lihat ada sahabat-sahabat yang mulia, tapi tidak banyak hadisnya, seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada yang nggak kenal. Tapi berapa buah hadis yang pernah kita dengar dari Abu Bakar, sedikit sekali. Bukan berarti mereka-mereka ini tidak mulia, tapi mereka menerima dari Nabi SAW, mereka mengamalkan. Dan ada orang-orang tertentu yang mereka sampaikan, tapi tidak khusus membuka majlis ilmu. Dan cukup banyak sahabat di sini tentunya. Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi yang mati syahid di Uhud. Tidak kita temukan ada hadis yang beliau riwayatkan, gitu kan. Begitu pula nanti ada sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, Anas bin Malik. Ini kita temukan banyak hadis yang mereka nukil. Ya. Bahkan kalau tidak salah, jumlah sahabat yang menukil hadis-hadis sehingga sampai kepada kita tidak terlalu banyak, yang maksudnya yang banyak hadisnya. Mungkin sekitar 10 atau 15 orang saja yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Bisa dikatakan sampai ribuan hadis. Gitu. Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang tidak dinukil darinya satu buah hadis pun. Jadi memang beliau tidak meriwayatkan hadis, tetapi keutamaannya tetap ada, sebagaimana posisi para sahabat yang memang yang mengambil ilmu dari Nabi SAW lalu mereka mengamalkan. Harithah ini saudaraku seiman, namanya Harithah bin Nu'man, dan beliau dari asli penduduk Madinah tentunya, dari Ansar. Ibunya bernama Ja'dan binti Ubaid, dan ibunya ini terkenal dengan wanita salihah yang juga masuk Islam bersamanya. Dan dia telah berhasil mendidik Harithah bin Nu'man untuk meraih surga dengan berbakti padanya. Kemudian istrinya bernama Ummu Khalid binti Khalid, dan Allah karuniai dia beberapa orang anak. Ada 2 istri dari Harithah bin Nu'man. Kalau dari istri yang pertama memiliki anak Abdurrahman, Abdullah, Sauda, Umrah, Ummu Hisham. Ini dapatkan dari Ummu Khalid. Ummu Khalid tadi ada 4 orang anak. Dan dari istri yang lain beliau mendapatkan 2 anak perempuan, Ummu Kalthum dan Amatullah. Laki-laki ini saudaraku seiman adalah laki-laki yang pantas untuk dibahas karena dia termasuk orang yang dijawab langsung salamnya oleh Jibril alaihissalam, sebagaimana akan kita bahas nanti riwayatnya. Dia juga termasuk laki-laki yang didengarkan bacaannya oleh Nabi SAW di surga. Sementara Harithah masih ada di dunia. Kalau Bilal didengarkan suara trompa sendalnya, kalau ini didengarkan bacaan Qur'annya di surga. Itu juga akan kita bahas hadisnya.
Dan juga beliau sangat terkenal radhiyallahu anhu dengan bakti kepada ibunya. Sampai-sampai Aisyah berkata radhiyallahu anha, ada 2 orang laki-laki dari umat ini. Beliau bicara umat ini maksudnya adalah sahabat yang hidup pada masa itu, dan Aisyah mengenal mereka radhiyallahu anhum ajma'in, mengatakan ada 2 orang laki-laki dari umat ini dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling berbakti kepada ibunya. Yang pertama Uthman bin Affan dan yang kedua Harithah bin Nu'man. Adapun Uthman, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan aku tidak kuasa memperlihat atau melihat wajah ibuku setelah aku masuk Islam. Jadi Uthman bin Affan bukan hanya sekedar khidmah yang beliau lakukan, hanya sekedar penuhi makanan, minuman, memenuhi permintaan ibunya dan ayahnya, bukan. Tapi Uthman bin Affan semenjak masuk Islam tidak pernah menatap langsung wajah ibunya sebagai bentuk bakti. Dan ini orang mungkin tidak terfikir ke situ. Ternyata termasuk bakti adalah menghormati wajah orang tua dengan tidak menatap matanya. Sementara Harithah, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia selalu menyuapi ibunya dengan tangannya sendiri. Tidak pernah satu kali pun ibunya Ja'dan radhiyallahu anhu ajma'in makan kecuali Harithah yang menyuapnya. Serta kalau ibunya menginstruksikan sesuatu apa saja, dia langsung mengatakan iya. Karena dia tahu ibunya adalah wanita salihah, tidak menyuruh kecuali kebaikan. Maka ibunya kalau mengatakan A, dia langsung mengatakan baiklah. Walaupun dia belum memahaminya. Dikatakan dalam kisah ini, dia tidak pernah mengatakan tidak untuk ibunya. Dan kalau dia tidak mengerti, maka dia menunggu orang yang sedang duduk dengan ibunya keluar, baru dia tanyakan, apa maksud ibuku tadi? Baru kemudian dia memenuhi kebutuhan tersebut. Harithah juga sangat terkenal saudaraku seiman dengan infak dan sedekahnya, sebagaimana akan kita nukil nanti banyak kisah dengan ini. Dan sedikit unik infaknya, karena dia dari seluruh infak yang dia keluarkan, dia fokus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal kisahnya manusia terbaik ini atau manusia baik ini adalah beliau dari suku Khazraj di Madinah. Seperti umumnya kisah-kisah orang-orang Ansar yang kita sebutkan, diantaranya sahabat Nabi yang mulia sebelumnya namanya Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka masuk Islam disebabkan karena dai Nabi SAW yang masyhur, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang diutus oleh Nabi SAW ke Madinah, dan akhirnya orang-orang Madinah banyak sekali yang masuk Islam. Di tangan Mus'ab bin Umair ini salah satu yang masuk Islam adalah Harithah bin Nu'man. Dan pada saat dia masuk Islam, karena dia tertarik mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka ibunya Ja'ad bint Ubaid juga masuk Islam. Dan memang sebelum masuk Islam, Ja'ad ini sudah mendidik Harithah untuk berbakti dengan orang tua. Dan Ja'ad memang sudah melakukan itu. Maka setelah dia masuk Islam, amal-amal baik yang dipandang dalam Islam ini akan bernilai pahala yang sangat besar. Dan sebagaimana kita tahu nanti, justru suara bacaan Qur'annya didengar oleh Nabi SAW di surga karena baktinya pada ibunya. Dan kita akan jelaskan nanti panjang lebar dalil-dalil semua yang berhubungan dengan itu pada saat kita membahas ad-durus wal ibar atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Setelah masuk Islam, masyarakat Madinah merindukan kedatangan baginda Nabi SAW. Mereka berusaha untuk meminta kepada Mus'ab agar mengajak Nabi SAW datang. Maka dikirimlah surat oleh Mus'ab bin Umair dan Nabi SAW mengiyakan. Setelah itu 1 tahun kemudian datanglah Nabi SAW hijrah ke Madinah setelah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Dan Harithah bin Nu'man sudah bertekad pada saat Nabi SAW datang, dia akan coba berbakti sesuatu yang belum orang lakukan untuk Nabi SAW. Artinya semua yang orang kerjakan dia kerjakan, tapi dia ingin punya nilai plus. Pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Harithah sangat gembira karena ternyata Nabi SAW memilih untuk tinggal di rumah sahabat Nabi yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa dia gembira? Karena Harithah berasal dari Bani Najjar yang merupakan Abu Ayyub juga dari suku itu. Artinya dia bertetangga dengan Nabi SAW. Harithah semenjak hijrahnya Nabi SAW sering datang, bertanya, konsultasi, minta panduan. Dan pertanyaannya selalu kepada perbuatan amal apa yang paling baik saya kerjakan. Perbuatan amal apa yang paling baik saya kerjakan. Jadi bukan dia tanya
pandu saya harus buat apa ya Rasulullah? Tidak. Yang terbaik dari perbuatan ini apa? Yang terbaik dari perbuatan ini apa? Dia selalu cari yang paling afdal. Sehingga Nabi SAW memandunya langsung. Dan dengan mengejar perbuatan-perbuatan baik ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga juga atau memudahkan dia untuk menjaga muru'anya, kesucian hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Haritha radhiyallahu anhu memiliki banyak sekali peran di dalam peperangan, kiprah-kiprah di peperangan, dan semua peperangan Nabi SAW dihadiri oleh beliau. Tidak satu pun tidak dihadiri. Dan cukuplah kalau Haritha ini termasuk ahli Badar. Dan kita sudah pernah sebutkan tentang keutamaan ahli Badar, dan kita akan ingatkan lagi insyaallah pada pertemuan sekarang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruh ahli Badar. Walaupun setelah Badar mereka berbuat dosa. Khusus ahli Badar 313 orang, 314 dengan Nabi SAW, mereka dimaafkan oleh Allah SWT walaupun setelah Badar mereka berbuat kesalahan. Nanti akan kita ceritakan riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah itu. Dan Haritha radhiyallahu anhu punya peran yang sangat besar di perang Badar. Di antaranya dia sempat membunuh pada peperangan tersebut Utsman bin Abdisyams. Dia tidak bukan membunuh, dia menawannya. Dia mengalahkan dalam perang. Dan kemudian Jubair bin Mut'im, salah satu tokoh Mekah yang merupakan kerabat Utsman, menebus dengan nilai yang besar sehingga Haritha mendapatkan uang tebusan dari tawanannya itu. Kemudian juga Haritha ikut dalam perang Uhud dan beliau punya peran yang sangat besar di pasukan depan, ya, di sekitar Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian di perang Khandaq atau Ahzab juga punya peran yang besar. Kemudian di perang pembebasan kota Mekah, kemudian Hunain, dan juga perang Tabuk setelahnya. Bahkan Haritha mengikuti semua peperangan yang terjadi di Khulafaur Rasyidin, di Abu Bakar, di Umar, di Utsman, kecuali perang-perang yang terjadi fitnah pada zaman Ali bin Abi Thalib, beliau menyendiri. Beliau bersama dengan Abdullah bin Umar tidak ikut-ikutan dalam peperangan tersebut. Terakhir peperangan yang diikuti itu adalah pada saat dia datang menawarkan diri bersama Ali bin Abi Thalib kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu majma'in pada saat Utsman dikepung. Maka Haritha bersama Ali bin Abi Thalib menggunakan imamah hitam lalu berkata, "Hai Amir Mukminin Utsman, kalau Anda mau kami akan berperang membela Anda." Hanya saja Utsman bin Affan mengatakan, "Aku tidak ingin darah tertumpahkan karena aku." Disuruh bubar oleh Utsman bin Affan. Dan ini sudah kita pernah ceritakan dalam bahasan masalah Utsman bin Affan pada saat kita membahas sahabat yang ketiga itu radhiyallahu anhu. Dan pada peran yang paling besar dalam peperangan adalah perang Hunain. Perang Hunain. Dan Hunain nama sebuah lembah yang berada antara Mekah sama Taif. Ya. Sampai sekarang masih ada tentu lembah. Dan ini sudah pernah saya ceritakan kisah tentang perang Hunain. Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran tentang perang Hunain ini. Tapi yang jelas pada saat itu jumlah muslimin 12.000 orang. Dan belum pernah pasukan muslimin sebesar itu. 10.000 dari Madinah dan pasukan Arab yang bergabung dengan Nabi SAW dari Madinah. Nabi SAW masuk ke Mekah, membebaskan Mekah tanpa ada perlawanan. Lalu ada 2.000 mu'allaf yang baru masuk Islam di Mekah yang bergabung dengan pasukan Nabi SAW menjadi 12.000. Banyak di antara sahabat yang mengatakan, dengan kekuatan sebesar ini kita tidak akan kalah. Dan masuk dalam bab syamata namanya, menganggap remeh orang. Perlu teman-teman garis bawahi ya, tidak boleh kita anggap remeh orang lain, sama sekali. Jangan masukkan dalam diri kita, namanya syamata. Walaupun itu musuh kita, walaupun musuh kita. Makanya doa Nabi SAW berdoa agar dijauhkan dari syamatatil a'da. Jangan sampai menganggap remeh musuh-musuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan jiwa seorang muslim bersih betul. Musuh pun yang dibenci kekufurannya dan kesalahannya, bukan fisiknya. Kalau dia sudah meninggalkan dan taubat, maka akan diterima. Ya. Akan diterima dalam Islam. Jadi tidak boleh kita memusuhi fisik. Ini sudah pernah saya ceritakan atau berikan contoh rasionalnya. Seseorang di antara kita harus belajar untuk itu. Kalau dia makan jeruk misalnya, lalu jeruk itu asam, pahit, ambar atau apa saja, maka dia harus tahu yang sedang tidak cocok sama dia bukan jeruknya, tapi sifat ambar dan kecutnya itu. Karena kalau dia benci fisik jeruk, dia tidak akan makan jeruk selamanya.
Begitu pula pada saat dia makan ikan, amis misalnya, baunya nggak enak, yang jadi masalah amisnya, bukan ikannya. Karena kalau ikannya, dia akan mengambil prinsip tidak akan makan ikan selamanya. Ini kita tarik ke dalam kehidupan manusia. Kalau ada orang pernah, teman SMP antum, teman SMA, teman SD, dulu buruk sekali, kita tahu orang ini luar biasa, banyak dosanya. Sekarang sudah 20 tahun tidak ketemu. Setelah kita ketemu, di majelis ilmu Masya Allah, berubah. Gak boleh lagi kita mengatakan, kamu dulu, misalnya, pezina, suka ganggu orang. Itu dulu, sekarang sudah bukan kan? Karena yang kita harus sorotin perbuatannya. Dia udah berubah, udah selesai. Orang kafir benci Islam, banyak bunuh muslimin. Tapi sekarang masuk Islam, udah selesai. Gak perlu lagi kita bahas yang masa lalunya, gitu kan? Begitu konsep dasar dalam Islam. Kita kembali kepada masalah tadi. Di perang Hunain, kaum muslimin mensyamata musuh mereka, menganggap remeh musuh. Ini 12.000 gak mungkin kalah. Jumlah pasukan pada saat itu dari suku Hawazim di perang Hunain, kalau mau dibandingkan dengan pasukan muslimin, tentu saja muslimin lebih kuat. Tetapi karena mereka anggap remeh, akhirnya dikalahkan muslimin di perang Hunain itu. Di awal peperangan dikalahkan. Nabi SAW perintahkan Bani Salamah turun ke lembah Hunain bersama Khalid bin Walid 1.000 orang. Semuanya menunggangi kuda. Tapi karena terjalnya lembah Hunain itu, sampai-sampai waktu pasukan lagi turun, kalau orang dari atas nggak bisa lihat sudah sampai ke lembah atau belum. Karena dalamnya, terjalnya lembah itu. Rupanya musuh-musuh dari suku Hawazim di bawah, itu sudah menunggu. Dan mereka membuat lubang-lubang di sekitar lembah itu, tersembunyi tidak kelihatan, begitu muslimin lewat ditusukin sama pisau, sama pedang. Jadi pasukan Khalid bin Walid yang 1.000 orang ini, Bani Salamah tiba-tiba disergap, diserang, dan Khalid bin Walid pun pada saat itu sempat berdarah-darah. Seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki luka semua dan tergeletak, jatuh. Bani Salamah banyak yang jadi korban. Waktu turun 1.000 pasukan muslim itu, rupanya Nabi SAW juga di atas menginstruksikan yang lain nyusul. Pada saat mereka lagi nyusul dan ini menggunakan tunggangan kuda, maka kerepotan untuk mengerem, yang dari bawah berusaha lari ke atas, yang dari atas turun, maka kocar kacirlah pasukan muslimin pada saat itu. Dan ini kalau teman-teman ikuti kajian saya di YouTube, ada masalah sirah Nabawi tentang perang Hunain ini, luar biasa kan. Sampai-sampai jumlah muslimin yang 12.000 orang itu semuanya kocar kacir melarikan diri. Yang mu'allaf baru masuk Islam itu sudah sampai ke Mekah lari. Ya, karena mereka ketakutan, apalagi yang baru masuk Islam gitu kan. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia pun banyak yang kocar kacir. Sampai Nabi SAW pada saat itu berperang sendiri. Sendirian pada saat itu Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, hai muslimin, saya adalah Muhammad ibnu Abdul Muttalib dan tidak ada kebohongan. Kumpullah, gitu kan. Tapi suara Nabi tidak terlalu kedengaran. Lewat paman beliau Abbas radhiyallahu anhu, Abbas suaranya keras dan baru masuk Islam pada saat itu. Ya, Abbas ini saking jahurnya, kerasnya suaranya radhiyallahu anhu, sampai beliau kadang-kadang dari rumahnya dia bisa memanggil penggembala kambingnya yang ada di padang pasir. Suaranya jahur, keras. Ya. Maka Abbas dilihat oleh Nabi SAW dipanggil, hai Abbas, panggil. Panggil mereka semua, panggil ashabu syajarah. Mana orang-orang yang dulu membaiat di bawah pohon? Kalau antum masih ingat pernah kita jelaskan di kesepakatan Hudaybiyah. Jadi pernah Nabi SAW mau umrah, 1.400 orang di Hudaybiyah, kemudian orang Quraisy menahan, ringkas cerita pada saat itu, Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan untuk negosiasi sama Abu Sufyan, kena satu suku dari Bani Umayyah, kemudian Utsman terlambat datang, maka Nabi SAW mengambil baiat, kesepakatan, ya, janji setia akan mati hidup dalam Islam. Maka setelah mereka membaiat semuanya, Nabi SAW berkata, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti masuk surga. Dikenal dengan ashabu syajarah. Ulama menyusun afdoliyah sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu kemudian 6 yang tersisa yang masuk surga, kemudian datang ahli Badar, kemudian datang ahli syajarah. Ya. Karena mereka ini
membaiat Nabi SAW di bawah pohon itu. Yang jelas Nabi SAW menyuruh Abbas memanggilnya, lalu datanglah ahli syajarah. Ya. Nu'man, ya, Harithah bin Nu'man ini salah satu dari ahli syajarah itu, radhiyallahu anhu. Dan beliau pada saat mendengar panggilan tersebut, ashabu syajarah, wahai orang-orang yang membaiat di bawah pohon, datanglah. Maka Nu'man dan yang lainnya kembali, sehingga terkumpul Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat Nabi yang mulia termasuk Harithah bin Nu'man sampai 100 orang. Dan dengan 100 orang ini Nabi SAW melawan pasukan musuh pada saat itu yang jumlahnya ya, kalau digabung dengan perempuan dan anak-anak bisa 30.000 orang. Ya. Tapi jumlah pasukan perangnya mereka tidak sampai begitu, kurang lebih 10.000 orang. Lebih sedikit dari muslimin, cuma banyak orang-orangnya yang mereka ajak. Yang jelas pada saat itu 100 orang ini yang tetap kokoh bersama Nabi SAW berusaha untuk memerangi orang-orang musyrik sampai mereka terpukul mundur, gitu kan. Dan dengan hikmah Allah 100 orang ini Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan kepada mereka. Ya, riwayat-riwayat sahih menjelaskan turunnya malaikat di lembah Hunain. Maka para sahabat mengatakan kami menyaksikan langit menjadi gelap berwarna hitam dan turun menyerang orang-orang kafir. Muslimin melihat itu seperti lebah, ya, seperti serangga yang turun. Tapi yang dilihat oleh orang-orang kafir adalah makhluk-makhluk besar yang menyerang mereka. Sehingga kocar-kacirlah yang 30.000 tadi itu semuanya melarikan diri. Gitu kan. Maka menanglah pasukan muslimin yang 100 orang ini. Nah, setelah itu Jibril alaihissalam turun dan mengatakan, hai Muhammad, khusus 100 orang ini yang kokoh bersamamu mendapatkan jaminan rezeki di dunia dan juga di akhirat. Salah satunya adalah Nu'man ibn Harithah bin Nu'man ini, radhiyallahu anhu. Makanya dinukil oleh pemilik buku kita di sini, Harithah ikut dalam seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW dan telah menoleh sejarah perjalanan di kening sejarah dengan tinta cahaya. Pada perang Hunain dia termasuk 100 orang yang sabar pada hari itu. Bahkan dia selalu berupaya untuk berada dekat Nabi SAW karena dia takut sesuatu menimpa beliau. Harithah radhiyallahu anhu juga melihat Jibril alaihissalam, sebagaimana kita sudah jelaskan tadi, nanti akan saya jelaskan itu hadisnya. Tapi beliau mengatakan aku telah melihat Jibril 2 kali. Satu kali aku melihat Jibril di daerah As-Sauratain. As-Sauratain ini sebuah wilayah di kota Madinah yang perjalanan dari Masjid Nabawi menuju ke suku Quraidah, suku Yahudi. Waktu Nabi SAW selesai perang Ahzab, beliau memerangi suku Quraidah. Maka Nabi SAW waktu itu habis selesai perang Ahzab, beliau baru mau buka baju, baru mau mandi. Datanglah di depan pintunya seseorang mengetuk pintu. Itu adalah Dihya al-Kalbi. Kemudian Aisyah mengatakan aku pun membuka pintu dan dia bertanya di mana Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan baru saja mau buka baju untuk mandi. Maka kata Dihya, panggilkan untukku. Maka Nabi SAW pun datang dan beliau menangkap dari bahasanya ini bukan Dihya, tapi ini adalah Jibril alaihissalam. Maka Jibril berkata yang menjelma jadi Dihya, hai Muhammad, apakah kalian akan menanggalkan baju-baju perang kalian? Sementara kami di kalangan malaikat belum ada yang menanggalkan pakaian perangnya sampai menuju ke benteng sana, maksudnya suku Quraidah. Maka segeralah. Lalu Jibril AS yang menjelma jadi Dihya segera pergi. Lalu Nabi SAW mengenakan kembali baju perangnya lalu berkata kepada para sahabat, janganlah seseorang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir sholat asar kecuali di suku Quraidah. Maka semua sahabat menuju ke sana. Dan sampai pada saat itu ada sahabat yang faham dari Nabi SAW, walaupun tiba maghrib jangan sholat asar kecuali di Quraidah. Maka tiba di Quraidah maghrib, ada sahabat yang belum sholat asar. Dan Nabi SAW benarkan perilaku mereka. Dan ada sahabat tidak, sholat asar dulu baru kemudian melanjutkan perjalanan sampai tiba di Quraidah maghrib. Itu terjadilah peperangan pada saat itu, tetapi yang kita ingin titik beratkan di sini, waktu Dihya al-Kalbi atau Jibril menjelma jadi Dihya al-Kalbi, jalan, waktu Nabi SAW bilang siapapun yang beriman kepada Allah hari akhir, segera ke suku Quraidah, jangan sholat asar kecuali di sana. Sambil Nabi SAW berlari menggunakan kuda beliau, diikuti oleh para sahabat. Harithah bin Nu'man termasuk yang ikuti Nabi SAW. Maka yang mendampingi Nabi itu Harithah ini. Jalan
Kemudian Nabi SAW tanya, setiap lewat satu tempat, apakah kalian lihat ada orang lewat di sini? Mereka selalu mengatakan ada Dihyal Kalbi, ada Dihyal Kalbi. Kata Nabi SAW, itu Jibril yang menyuruh kita semua menuju ke Quraidah. Segeralah. Maka Nu'man mengatakan, aku melihat Jibril dalam hidupku 2 kali, sekali di As-Sawratain. Artinya sempat melihat Jibril pada saat itu menunggangi kuda, walaupun menjelma jadi manusia, dan kudanya di atas pelananya ada kain berwarna biru beludru. Dan yang kedua adalah aku melihatnya di Maudihul Janaiz, Maudiul Janaiz ketika pulang dari Hunain. Jadi pada saat pulang dari Hunain, aku melihat Jibril berbincang-bincang dengan Nabi SAW, tapi dalam poster manusia. Ya. Di sini tidak disebutkan menjelma jadi Dihyal Kalbi, cuma dikatakan dia lagi duduk dengan Nabi SAW. Maka aku pun mengucapkan salam kepada Nabi SAW, lalu aku tidak ingin mengganggunya, lalu aku jalan. Maka Nabi SAW menyampaikan setelah itu, hai Haritha, apakah kamu tahu tadi siapa yang bersamaku? Kata Haritha, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, dia adalah Jibril, dan dia menanyakan kepadaku, siapakah orang itu yang mengucapkan salam, hai Muhammad? Maka aku pun mengatakan Haritha bin Nu'man. Maka Jibril berkata, sampaikan, andai saja dia datang mendekat ke sini, maka kami akan menyambut salamnya atau bersalaman dengannya. Ya. Lalu kemudian dia berkata, kata Jibril, sampaikan hai Muhammad, karena dia termasuk 100 orang yang dapat jaminan di hari Hunain, karena bersabar, jaminan rezeki dari Allah di surga. Sebagian ulama mengatakan juga ada asar yang mengatakan di dunia dan juga di akhirat. Kata Jibril, seandainya dia mengucapkan salam atau menemui kami untuk salaman, niscaya kami akan menjawabnya dan menjamu dan rimahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam Majma' di jilid 11 halaman 314, dan dia menisbatkan kepada At-Tabarani dan juga Al-Bazzar dan mengatakan sanadnya hasan. Juga Haritha radhiyallahu anhu selain daripada itu dia selalu membina keluarganya secara khusus dalam jihad dan juga memahami hadis-hadis Nabi SAW sampai lahir di salah satu keturunannya, walaupun dia tidak menukil hadis langsung, tetapi ada salah satu cucunya dinukil oleh para ulama yang bernama Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Haritha bin Nu'man al-Ansari, salah satu orang yang seluruh imam 6 Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai meriwayatkan atau mengambil darinya. Harits radhiyallahu anhu wafat di hari-hari kerjayaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan beliau wafat tidak dinukil tentu dalam buku-buku, sudah saya berusaha cari apakah mati syahid atau tidak, dalam peperangan atau tidak. Yang jelas dinukil beliau meninggal pada saat itu di masa kejayaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita sekarang masuk lebih dalam teman-teman tentang masalah manaqibnya. Tadi secara umum global. Yang pertama, beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam tentunya, dan ini kemuliaan. Dan seorang sahabat yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya, dan ini sebuah keutamaan sebagaimana sering kita sebutkan, keutamaan orang menjadi sahabat. Kalau masih ingat kisah Iyas Al-Muzani, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, beliau pernah dikasih apel oleh Anas bin Malik, lalu beliau mencium apel tersebut. Lalu kemudian orang-orang bertanya, hai Iyas, kenapa anda mencium apel itu? Dia bilang, bagaimana saya tidak menciumnya? Saya menerima apel ini dari tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah SAW. Maksudnya sahabat ini punya kedudukan tersendiri, berbeda dengan manusia biasa. Jadi ini keutamaan sendiri. Kemudian yang kedua, beliau termasuk salah satu kerabat Nabi SAW. Ada hubungan kerabat dengan Nabi SAW dari pihak ibu Nabi SAW, Aminah binti Wahab. Ya. Karena ibu Nabi SAW, Aminah, dari penduduk Madinah. Ya. Dan ini salah satu kerabatnya. Yang ketiga, dia termasuk salah satu ashabus suffa. Dan suffa adalah sebuah tempat yang dibuat oleh Nabi SAW di belakang rumah beliau yang bisa menampung kurang lebih 300 orang. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Dan di situ umumnya duduk orang-orang sahabat yang suka dengan ilmu dan zuhud. Mayoritasnya 90% orang-orang miskin, sekitar 10%-nya orang-orang kaya yang mau berbaur dengan
orang-orang miskin untuk menuntut ilmu. Di antaranya adalah yang masyhur juga Ka'ab dan Hamdalah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini punya kedudukan karena Nabi SAW kalau menerima wahyu. Jadi wahyu kadang-kadang turun kepada Nabi SAW pada saat misalnya habis sholat. Maka banyak yang hadir, Nabi langsung sampaikan. Atau ada sahabat bertanya di majlis, turun wahyu lalu Nabi SAW sampaikan. Dalam peperangan, maka banyak yang mendengarkan penyampaian Nabi SAW. Tapi ada juga kadang-kadang turun wahyu kepada Nabi SAW, Nabi lagi di rumahnya misalnya. Aisyah yang dengar, tapi Nabi SAW harus sampaikan. Kalau harus dikumpulkan penduduk Madinah, butuh waktu lama. Maka beliau selalu pergi ke Suffah ini, di belakang rumahnya. Khusus tempat Nabi SAW siapkan untuk para penuntut ilmu dan orang-orang yang mau zuhud. Disebutkan cirinya, dia adalah tempat yang ditutup dengan tenda bagian atasnya dan tidak berdinding. Ya, tidak berdinding. Ini kurang lebih yang dijelaskan dalam Suffah dan ini punya keutamaan tersendiri. Ashabus Suffah ini adalah para penuntut ilmu. Dan Harithah bin Nu'man salah satu orang yang masuk dalam Ashabus Suffah, yang memang terkenal orang-orang yang menuntut ilmu langsung dari Nabi SAW. Kemudian yang keempat, beliau mengikuti semua peperangan Nabi SAW dan secara khusus yang perlu ditekankan adalah masalah dua peperangan tadi, Badr, dan kita akan sebutkan nanti keutamaan orang yang ikut dalam perang Badr, dan juga perang Hunain yang mendapatkan jaminan rezeki. Kemudian juga yang kelima adalah Jibril alaihissalam menjawab salamnya dan sudah kita bacakan tadi riwayat yang menjelaskan masalah itu. Yang keenam, dia termasuk orang yang banyak membaca Al-Quran dan suaranya indah. Dan karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala memperdengarkan Nabi SAW suara Harithah membaca Al-Quran di surga. Walaupun juga ada riwayat nanti lain yang menjelaskan ini karena baktinya pada ibunya. Tapi ini termasuk karena sukanya baca Quran, maka itu menjadi ciri khasnya dia. Kemudian yang ketujuh, dia suka sekali berinfak dan secara khusus infak dia fokus kepada Nabi SAW dan yang dia infakkan kepada Nabi adalah rumah-rumahnya. Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu punya rumah banyak dan beliau menginfakkan rumahnya untuk Nabi SAW berulang-ulang. Yang pertama adalah beliau memberikan rumah pada saat Nabi SAW menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib hanya mampu menyiapkan rumah yang cukup jauh dari Masjid Nabawi di pinggir kota Madinah. Maka Nabi SAW ingin anaknya Fatimah tinggal bersebelahan rumah, karena ini anak kesayangannya radhiyallahu anha. Maka Fatimah sempat berkata dalam riwayat, menyarankan kepada Nabi SAW, ya wahai ayahku, wahai Rasulullah, ya, sampaikanlah kepada Nu'man ibn Harithah bin Nu'man. Maka Nabi SAW mengatakan, aku sudah malu meminta kepadanya karena ada rumah-rumah yang lain yang pernah diberikan sebelumnya pada saat Nabi SAW menikah dengan atau setelahnya, maaf, nanti akan diberikan kepada Sofia ya, pada saat menikah dengan Nabi SAW. Dan sebelumnya juga Nabi SAW sudah didatangi oleh Harithah dan Harithah mengatakan, ya Rasulullah, ini rumah-rumah saya, ambil, pakai, dan yang mana anda rasa nyaman ambil saja, sisakan yang tersisa, dan ketahuilah yang anda ambil lebih aku cintai daripada yang anda tinggalkan. Maka akhirnya Harithah pun mendengar sendiri kalau Nabi SAW butuh rumah untuk Fatimah. Beliau pun segera datang dan mengatakan, wahai utusan Allah, aku telah mendengar bahwasanya anda ingin memindahkan Fatimah ke dekat rumah anda, maka ambillah rumahku. Pas ada rumahnya dia bersebelahan dengan rumah Nabi SAW dan Masjid Nabawi. Maka aku persembahkan untuk anda, sungguh aku dan hartaku adalah milik Allah dan Rasulnya. Demi Allah wahai utusan Allah, sungguhnya harta yang anda ambil dariku lebih aku sukai daripada harta yang anda tinggalkan atau sisakan. Lalu Nabi SAW bersabda, engkau benar wahai Harithah, semoga Allah memberkahimu. Harithah lalu kemudian memberikan rumah tersebut dan pindah ke rumah di pinggir kota Madinah yang cukup jauh dari Masjid Nabawi. Jadi seperti kita misalnya menyerahkan rumah kita di Jakarta Pusat untuk tinggal di pelosok-pelosok, mungkin ke Depok, kemana, ujung-ujung, untuk kasih kepada orang, itu nggak gampang. Ya, kadang-kadang subhanallah orang di antara kita menyambut tamu saja sudah 3 hari tamunya sudah cemberut, kenapa nggak pulang-pulang? Ya. Apalagi mau kasih rumah, gitu kan? Tapi orang ini luar biasa. Ya. Juga dikatakan dalam riwayat yang lain
bahwasanya ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Ali menikahi Fatimah radhiyallahu anha majma'in, dan Ali memboyong Fatimah di sebuah rumah yang jauh dari Nabi SAW, lalu Nabi SAW ingin keduanya tinggal di dekat beliau. Maka ketika Harithah mendengar hal tersebut, dia menyerahkan rumahnya yang dekat untuk Ali dan Fatimah agar keduanya bisa tinggal dekat Nabi SAW. Begitulah pada saat Nabi SAW menikah dengan Sofia binti Huyai, Harithah mempersilahkan tinggal di salah satu rumahnya setelah dia sendiri pindah darinya. Dengan itu Harithah meraih sebuah kemuliaan dan kehormatan di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentu ini tidak semua sahabat lakukan. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan kalau mau dihitung maka yang paling banyak menginfakkan khusus masalah rumah ini adalah Harithah kepada Nabi alaihi salam, dan Nabi terima rumah itu. Dan ini juga termasuk amal jariah selain masjid, ya, rumah anak yatim, juga ini rumah tempat tinggal bagi orang-orang yang memang punya kedudukan. Dan Nabi SAW bukan tidak mampu. Nabi SAW adalah seorang Nabi, tapi sahabat berlumba-lumba untuk meraih kemuliaan itu. Kemudian juga yang kedelapan adalah Allah SWT memanjangkan umurnya sehingga dia wafat di hari-hari Muawiyah. Dan yang kesembilan, dia memiliki keturunan, salah satu keturunan walaupun dia tidak dinukil hadis darinya, tapi dia memiliki keturunan yang menjadi ahli hadis, dan seluruh 6 ulama hadis yang terkenal kutubus sittah atau 6 buku hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i, semuanya mengambil dari orang ini yang bernama Abu Rijal tadi, atau Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Harithah. Yang ke-10, dia sangat bakti dengan ibunya. Dan di antara riwayat yang saya temukan selain dari buku sini adalah dia hampir setiap saat menyisirkan rambut ibunya. Kemudian dia selalu memenuhi segala kebutuhannya dan tidak pernah menolak permintaannya dengan alasan apapun, walaupun dalam kondisi capek, letih. Dan untuk memastikan maksud ibunya, maka dia selalu bertanya dengan orang lain, bukan bertanya kepada ibunya sendiri agar tidak menyakiti hatinya, apa maksud ibu saya tadi seperti ini atau seperti itu. Barulah dia memahami kadang-kadang apa yang ibunya inginkan. Dan Aisyah sudah berkata tadi sebagaimana saya jelaskan, bahwasanya sahabat yang paling bakti sama orang tuanya ada 2, Utsman bin Affan dan Harithah ibn Nu'man radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, saya akan masuk teman-teman sekalian juga riwayat tentang masalah Harithah, suaranya tadi didengar di surga, ya. Tadi saya belum bacakan riwayatnya. Itu disebutkan di dalam hadis, dan hadis ini tentu hadis riwayat Imam Ahmad di jilid 6 halaman 151, Abu Ya'la jilid 7 halaman 399. Bahwasanya Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, nimtu fara'aituni fil jannah fasami'tu sawta qari'in yaqra faqultu man hadha, qalu hadha Harithah bin Nu'man, faqala laha Rasulullah SAW kadzalikal bir. Aku pernah tidur, kata Nabi SAW, lalu aku bermimpi melihat diriku masuk ke dalam surga. Dan mimpi semua Nabi benar. Mimpi semua Nabi benar. Ya. Itu wahyu dari Allah SWT. Aku mendengar suara qari dalam surga yang sedang membaca Al-Quran. Maka aku bertanya kepada para malaikat, siapakah dia? Maka mereka pun menjawab, Harithah bin Nu'man. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Aisyah, itulah balasan bagi orang yang berbakti pada orang tuanya. Itulah balasan bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dan juga yang tadi saya katakan bahwasanya Harithah tidak dinukil satupun hadis dari dia, itu perkataan Imam Az-Zahabi, ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, Harithah ikut dalam perang Badar dan perang-perang lainnya. Kami tidak mengetahui mempunyai riwayat hadis. Dia adalah laki-laki yang teguh beragama, baik dan berbakti pada ibunya. Sebagaimana dijelaskan dalam Syiar A'lam Nubala.